Mugi-mugi Gusti Allah mijabahi anak kula, muga-muga dados ingkang lare, ingkang bener, ingkang sae, muga-muga diparingi paring ilmu ingkang manfaat, muga-muga diparingi kemurahan rezeki, muga diparingi kemurahan rezeki ingkang kathah, muga-muga sehat. Mbak Maslahah, ayo pakat kuliah. Pon 7:30 loh niki. Mbak, ayo. Mbak, ayo. Ayo. Nama saya Sayyidatul Maslahah. Saya tinggal di Dusun Wonokerso, Desa Tirtomulyo, Kecamatan Pelantungan, Kendal, Jawa Tengah. Sungguh saya bangga luar biasa. Meskipun saya anak desa, saya mampu menyelesaikan sarjana saya di Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta dengan nilai cum laude. Bahkan adik saya Nurmilati S1-nya juga lulus di Universitas Negeri Yogyakarta dalam waktu 3 tahun 9 bulan, mengambil jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika Fakultas Teknik dengan predikat cum laude. Inilah adikku Nurmilati. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika lewat jalur SBMPTN. Adikku sudah lulus S1 di UNY dengan IPK 3,78. Adikku kini sedang mengajukan S2-nya di universitas yang sama. Bagaimana saya tidak bangga? Lulus tes masuk Universitas Negeri Yogyakarta merupakan hal yang tidak mudah. Demikian pula untuk bertahan menjadi mahasiswa hingga wisuda tidaklah mudah. Butuh perjuangan yang tidak ringan. Menjadi mahasiswa UNY adalah impian banyak orang. Namun, di atas semua kebanggaan itu, yang lebih membuat saya bangga adalah ibu saya, dan ibu saya. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Pandemi COVID-19 berdampak pada berubahnya tatanan sosial di masyarakat. Pemerintah berupaya mengerahkan segala sumber daya dalam menangani wabah dunia ini. Perkembangan informasi penanganan COVID-19 kami sajikan dalam Info COVID-19 terkini. Setiap hari, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di situasi seperti saat ini, kita harus tetap melayani dengan penuh semangat dan optimis. Ini demi untuk kesehatan keluarga dan untuk semuanya. Kader Posyandu selalu siap dan sigap
berkunjung dan memberikan pelayanan di saat situasi pandemi. Kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat semakin terasa manfaatnya. Posyandu, sahabat masyarakat. Saya dibesarkan oleh ibu saya, namanya Ibu Muzaroah. Beliau sebagai orang tua tunggal. Kami tinggal bersama kakek dan nenek. Kakek yang berusia 70 tahun masih sehat dan masih bisa mencari rumput. Akan tetapi, nenek sudah 2 tahun ini sakit tak kunjung sembuh. Apa saja yang dilakukan kakak saya, perjuangannya luar biasa. Di samping sebagai ibu rumah tangga yang mana harus melakukan hal-hal apa saja yang ada di rumah yang harus diselesaikan. Kemudian juga harus bisa mencukupi sedikit apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari ya buruh serabutan lah, serabutan apa saja yang dipandang bisa menjadi rezeki. Alhamdulillah kakak saya itu melakukan dengan semangat. Ketika musim pak kopi ya bekerja buruh memetik kopi. Di saat musim melinjo kadang-kadang buruh untuk mengambil melinjo, kemudian kadang juga naik ya, harus naik di atas pohon untuk mengambil buah melinjo. Ketika ada kegiatan, ada proyek ya ikut kerja bangunan, yang mana tidak pernah merasakan malu ya, merasakan malu. Setiap ada kegiatan pokoknya demi kelangsungan anak-anaknya itu punya perjuangannya luar biasa. Di tahun 2002, ketika saya baru berusia 5 tahun dan adik saya baru berumur 3 tahun, ayah saya meninggal. Ayah saya dulu seorang tukang ojek. Dunia bagaikan terhenti, sedih tiada terkira, bingung, tertekan. Saya melihat ibu seolah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kami mengalami masa-masa paling suram dalam hidup kami. Kehilangan pencari nafkah, ekonomi keluarga menjadi amat sulit. Sejak itu, ibuku selain menjadi ibu rumah tangga, juga sebagai kepala keluarga yang memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada kami anak-anaknya. Tidak adanya bapak sebagai penanggung jawab keluarga terhadap keluarga kami yang miskin merupakan perjuangan yang amat berat dalam menjalani hidup. Saya yang masih SD kala itu sudah bisa melihat perjuangan ibu saya dalam mempertahankan kehidupan kami yang sesungguhnya sangat menyayat hati. Saya menyaksikan perjuangan keras ibuku yang tidak mengenal lelah. Ibuku sangat menyadari sebagai tumpuan hidup keluarga kami, semua pekerjaan dilakukan dengan bekerja serabutan.
Ketika ada tetangga yang membutuhkan tenaga untuk menanam padi, akan ibu lakukan. Bahkan menjadi kuli cor-coran bangunan di tengah tenaga laki-laki dan hanya ibuku yang perempuan akan dilakukan. Ataupun memetik kopi akan dilakukan demi kehidupan kami putri-putrinya. Seingat saya, ibu akan sholat tahajud dulu sebelum memulai membuat emping. Semangat, ayo, semangat. Meskipun pekerjaan apa saja dikerjakan, pekerjaan yang utama ibuku adalah buruh membuat emping melinjo. Setiap pagi menjelang subuh, ibuku sudah mulai persiapan menyangrai biji melinjo untuk bahan emping. Di pagi yang masih sepi dan hening, di dusun Wonokerso, suara dentuman pukulan palu membuat emping melinjo setiap hari selalu terdengar di rumah kami. Cara pembuatan emping yang dilakukan ibu saya masih sangat sederhana. Biji melinjo harus disangrai dengan menggunakan pasir. Ibuku menyangrai masih menggunakan kayu bakar dengan api yang relatif besar. Bau gosong, aroma buah melinjo yang terbakar adalah suasana yang khas di rumah kami. Dapur rumah kami yang jauh dari kata bersih dan sehat menjadi pemandangan keseharian kami. Dapur masih berlantaikan tanah, tungku masih sangat tradisional. Demikian pula alat-alat untuk membuat emping masih sangat sederhana dan sudah usang. Meskipun kelihatan sederhana, namun diperlukan keahlian khusus. Ibuku sudah menekuni menjadi buruh pembuat emping dari sejak remaja. Karena saya ketika masih kecil suka membantu ibu, aku pun terampil membuat kerupuk emping melinjo. Sebagai buruh pembuat emping melinjo, penghasilan ibu sesungguhnya tidak menentu. Terkadang hanya mendapatkan Rp20.000. Namun, ibu selalu mensyukurinya. Ketika dapat pekerjaan di proyek bangunan, maka kebun emping akan dilakukan ibu pada malam hari dan pagi harinya. Saya sepulang sekolah juga membantu ibuku membuat emping melinjo agar bisa membantu biaya hidup keluarga kami, termasuk menyisihkan sedikit rezeki untuk sekolah. Ibuku hanya lulusan madrasah ibtidaiyah atau setingkat SD. Namun, beliau mempunyai prinsip jangan sampai kami anak-anaknya hanya lulus seperti beliau. Saya masih ingat pesan almarhum Bapak yang sering disampaikan kepada kami. Yang penting kami terus belajar, jangan pernah putus asa dalam belajar, dan jangan putus sekolah sampai kapanpun.
Mengikuti kelas ibu hamil itu sangat penting. Menjaga tubuh tetap sehat guna mempersiapkan proses persalinan. Mulai dari perawatan kehamilan hingga perawatan pasca persalinan. Asupan gizi juga harus cukup, itu untuk saya dan si buah hati. Jangan lupa konsumsi tablet tambah darah secara rutin. Rangkaian peristiwa politik, hukum, sosial, dan ekonomi yang terjadi sepanjang hari kami sajikan untuk Anda. Saudara Klik Indonesia Petang kembali hadir menjumpai Anda. Dilengkapi dengan wawancara narasumber kompeten. Kalau kita lihat undang-undang, kita akan masalah yang merupakan kedatangan tahap pencapaian vaksin. Klik Indonesia Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di situasi seperti saat ini, kita harus tetap melayani dengan penuh semangat dan optimis. Ini demi untuk kesehatan keluarga dan untuk semuanya. Kader Posyandu selalu siap dan sigap berkunjung dan memberikan pelayanan di saat situasi pandemi. Kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat semakin terasa manfaatnya. Posyandu, sahabat masyarakat. Saya sebagai anak tertua sangat menyadari betul bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga kami. Betapa beratnya ibuku berjuang dan berusaha memberikan penghidupan kepada kami. Saya harus belajar keras di samping membantu pekerjaan ibuku semampu saya. Saya dan adikku sejak dari bangku madrasah sanawiyah atau setingkat SMP hingga perguruan tinggi, saya selalu mendapat fasilitas beasiswa. Alhamdulillah, saya dan adikku selalu mendapatkan prestasi di sekolah hingga perguruan tinggi. Saya dan adikku memang tak pernah meminta uang sama sekali. Apakah untuk membeli buku, uang saku, dan sebagainya. Waktu sekolah, saya selalu membawa bekal nasi dari rumah. Saat jam istirahat, saya gunakan ke musola sekolah sambil makan bekal nasi yang saya bawa. Dengan melihat semangatnya, kepingin belajar dan terus belajar, satu ketika ada kejadian mungkin saat kami mulai pernikahan, ada yang satu bilang, saya mau ikut siapa? Insya Allah itu kita ikut itu Bapak. Karena dari dulu yang awalnya panggil paman, dan sekarang tidak boleh lagi panggil paman, dia panggil Bapak. Alhamdulillah dengan perjalanan MTS dia juga alhamdulillah dari MI, MTS dia dapat peringkat. Kami berusaha terus dari perjalanan itu, alhamdulillah Sayyidatul Maslahat dari ujian tes itu, dari tes gagal pertama, kedua, ketiga sampai dia itu masuk di yang program bidik misi. Alhamdulillah dia keterima 2 tempat. Di situ kami bingung mau pilih yang mana, di Semarang atau di Jogja. Dengan pertimbangan mungkin kami keluarga yang mungkin dalam keadaan pembiayaan terbatas, kami memilih survei untuk kesana kemari, di mana besaran nilai itu kami berusaha. Akhirnya kami mengambil pilihan di Jogja. Dari perjalanan itu dapat beberapa penghargaan, piagam, dan sebagainya. Juga dari fakultas kita diapresiasi
Sayyidatul Maslahah, dapat seperti hadiah perjalanan juga mewakili dari fakultas sampai ke luar negeri. Ya pernah ke Thailand, Filipina, juga ke Malaysia. Dapat dua-duanya lulus dengan komlot bareng-bareng S1, S2. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Penyebaran informasi melalui media sosial menjadi fenomena tersendiri di masyarakat. Jumpa lagi bersama saya Teguh Fajri dalam Sketsa Netizen. Namun informasi sepenggal dan tidak utuh seringkali menimbulkan kebingungan dan menyesatkan. Oke, yang viral di media sosial. Sebagai netizen bijak, yuk saring sebelum sharing bersama Sketsa Netizen. Senin sampai Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Mengikuti kelas ibu hamil itu sangat penting. Menjaga tubuh tetap sehat guna mempersiapkan proses persalinan. Mulai dari perawatan kehamilan hingga perawatan pasca persalinan. Asupan gizi juga harus cukup, itu untuk saya dan si buah hati. Jangan lupa konsumsi tablet tambah darah secara rutin. Di situasi seperti saat ini, kita harus tetap melayani dengan penuh semangat dan optimis. Ini demi untuk kesehatan keluarga dan untuk semuanya. Kader Posyandu selalu siap dan sigap berkunjung dan memberikan pelayanan di saat situasi pandemi. Kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat semakin terasa manfaatnya. Posyandu, sahabat masyarakat. Bagi saya, ibuku adalah sosok yang akan selalu menjadi inspirasi di dalam hidup saya. Ketegaran dan kesabaran ibuku dalam menjalani hidup dengan dua peran sekaligus, yaitu menjadi ibu sekaligus menjadi sosok ayah, menciptakan inspirasi sosok ibu di dalam hidup saya. Menjalani kehidupan semenjak ayah tiada memanglah tidak mudah. Banyak segi kehidupan yang semuanya berubah drastis, mulai dari beban ekonomi hingga beban psikologis. Terkhusus bagi diri saya, sangat terasa sekali. Saya sadar menjadi dua sisi sosok yang lemah lembut sebagai seorang ibu dan menjadi sosok yang perkasa dalam perannya sebagai ayah tidaklah mudah. Namun, ibuku mampu membuktikan beliau kuat dan tabah. Saya tidak pernah mendengar keluh dan kesah terdengar dari ibuku. Beratnya beban hidup ibu tidak pernah diperlihatkan kepada kami anak-anaknya. Kini, arti dari perjuangan hidup telah aku pahami dari seorang ibuku yang hidup sendiri. Kebaikan ibuku, kelembutan hatinya, kesabaran jiwanya, hingga keperkasaan fisiknya mampu mengubah keterbatasan menjadi sebuah kenyataan. Wa tasliyatul jahim inna hadza lahuwal haqqul yaqim fasabbih bismi rabbikal azim shadaqallahul azim. Berkat doa yang selalu ia panjatkan, sekarang saya akan memulai menjalani kehidupanku sendiri.
Kesempatan untuk mengabdikan ilmu saya saat ini membentang luas. Duk, piye pesan-pesane Pak Bupati, Duk? Nggih, alhamdulillah Bu, kula kalian Mbak niku wingi didhawuhi kalian Bapak Bupati menawi tetep diken ngabdi nggih wonten Kendal. Nggih, alhamdulillah Mbak Atul niki diken derek Dewan Riset nggih kalian pengembangan pendidikan inklusif wonten ing Kendal. Nggih Bu, kula kalian adik nyuwun pandonganipun mugi-mugi kula kalian adik saged ngemban amanah saking Bapak Bupati. Nggih mugi-mugi saged majuaken Kendal, nggih mugi-mugi saged manggaaken ibu kalian keluarga. Alhamdulillah, muga-muga semua yang akan saya lakukan, saya ingin mengerjakan dengan penuh ikhlas dan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Sebab ibuku berjuang mengarungi kehidupan yang sangat keras juga dengan tidak menyertakan kesedihan. Matur nuwun Ibu, matur nuwun Ibu. Terima kasih Ibu.